Terbaca, Bapak? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya. Kali ini saya sengaja merencanakan ada konvennya. Tidak murni kita belajar dari classroom atau kelas virtual. Jadi kita kombinasikan antara yang real team dengan non real team. Ada istilah dalam pembelajaran online itu sinkronis sama asinkronis. Jadi ada dua tipe. Kalau sinkronis itu berarti antara instruktur dengan peserta, guru dengan siswa itu harus ya dalam waktu yang sama. Di interaksinya seperti ini ya contohnya. Tetapi ada yang asinkronis. Jadi tidak harus antara instruktur sama peserta, guru sama siswa itu bersama-sama akses melakukan komunikasi, melakukan interaksi di dalam jaringan. Yang ketiga itu adalah kombinasi. Ya, seperti yang kita lakukan ini adalah kombinasi. Baik, apa saja sih kalau kita berbicara tentang tata kelola pembelajaran dalam jaringan? Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kita melakukan tata kelola dalam jaringan, pertama kita harus mempelajari tool atau alat, aplikasi, software yang digunakan dalam penyampaian informasi itu apa saja yang digunakan. Gitu. Kemudian bagaimana kita melakukan perencanaannya. Ya, tidak jauh berbeda sih dengan kita di real dalam pembelajaran online. Ya, karena dasarnya online ya tetap yang real itu. Apa saja yang dilakukan ketika di real itu ya kita juga menjadi bagian dari rencana kita dalam pembelajaran online. Cuman medianya yang berbeda. Berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan konten materi. Jadi konten materi itu apa dia disajikan nanti teks, apa slide saja, apa menggunakan voice, apa dengan video. Dan kemudian itu berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan evaluasi pembelajaran dalam jaringan atau ujian online-nya. Tentu kalau bicara evaluasi pembelajaran, ya persiapannya harus dilakukan secara manual dulu, seperti kita di kelas real. Baru nanti materi itu baru di-online-kan. Bagaimana meng-online-kannya dan menggunakan alat bantu apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, agar program pembelajaran atau ya, pelatihan online itu bisa berjalan dengan baik, meminimalisir kekurangan biar dia berjalan efektif, maka perlu ada yang namanya evaluasi program. Baik, kita mulai apa alat-alat bantu dalam pembelajaran dalam jaringan. Ketika kita melakukan pembelajaran dalam jaringan, seperti saya sampaikan tadi, pilihan kita itu kan apakah kita terlibat waktu bersamaan atau tidak bersamaan, atau menggunakan kedua-duanya. Kalau terlibat dalam waktu bersamaan, itu sebenarnya bisa langsung ya, contohnya adalah pakai Vicon, seperti kita saat ini ada Vicon. Selain Vicon juga bisa nanti menggunakan, di kelas virtual bisa juga melakukan waktu bersamaan dengan kita melakukan janjian, tapi tidak menampakkan wajah, tidak streaming. Saya contohkan nanti. Baik, kalau kita menggunakan video conference
alat-alat yang bisa digunakan, Bapak, yang pertama kita menggunakan video. Kok video? Zoom. Aplikasi yang digunakan adalah Zoom. Tentu ini bagi kita semua bukan hal yang baru, karena sejak COVID-19 mewabah, ini sangat ngetren. Keuntungan perusahaannya itu berkali-kali lipat sampai 500%. Kemudian ada Cisco Webex. Ya, saya sebelum kenal Zoom sudah kenal Webex duluan. Ada Google Meet. Ini ikutannya G Suite. Di Indonesia punya ini You Meet Me. Ini gratis juga, tapi saya enggak begitu familiar. Ada Skype. Ini jauh lebih dulu terkenal dibandingkan Zoom maupun Webex. Dan berikutnya adalah Jitsi. Saya lebih suka pakai Jitsi karena mudah dioperasikan. Bagi orang pemalas seperti saya, ya ini lebih cocok. Pada prinsipnya saya lihat kemarin di YouMeet Me itu relatif sama, tapi saya lebih familiar pakai Jitsi. Itu kalau menggunakan video conference. Kalau di kelas virtual itu bisa menggunakan yang dulu pernah saya jelaskan, ada ruang guru. Ini ini katanya buatan Indonesia, tapi vendornya ternyata luar negeri. Ada Zeus, kemudian ada Moodle. Bapak Ibu, Moodle ini dulu dikembangkan di perguruan tinggi. Kita harus merancang sendiri. Konten-konten yang disiapkan harus dirancang, tidak semi program. Tapi kita sebenarnya akan lebih familiar, lebih gampang karena sekarang dimudahkan oleh fasilitas Google Classroom. Ya, kita tidak usah yang ruwet-ruwet, yang kita ambil yang mudah-mudah. Ya, kita lebih fokus saja di Google Classroom. Kemudian kita juga bisa melakukan atau membuat kelas virtual berbasis aplikasi WA. Ya, WA sudah bisa juga dibuat kelas virtual dengan penataan manajemen yang di-share, itu bisa jadikan kelas virtual. Untuk ruang belajar anak saya yang SD itu gurunya menggunakan aplikasi WA untuk pembelajaran. Biasanya dia bisa menggunakan real time, jadi harus pada waktu bersamaan penjelasannya. Jadi sesuai dengan jam yang disepakati. Tetapi kalau di WA, ya, dia tidak bisa dikirim baru dibaca, jadi tidak langsung bisa ditanggapi lebih cepat gitu. Termasuk juga ketika mengadakan interaksi di Telegram, Instagram, kemudian ada di Facebook. Facebook itu juga bisa digunakan ruang virtual untuk pembelajaran sebenarnya. Ini beberapa alat aplikasi yang bisa digunakan untuk sebagai wadah dalam proses belajar mengajar dalam jaringan. Kalau Anda atau Bapak sekalian punya kemampuan membuat web tersendiri jadi e-learning, ya silahkan, itu lebih canggih lagi nanti. Merencanakan pembelajaran di dalam jaringan, ya seperti halnya kita sebenarnya membuat perencanaan pada real pembelajaran. Kita harus tahu SKL, KIKD gitu, dan bagaimana materi-materi itu akan tersampaikan. Pengalaman saya ketika merencanakan pelatihan ini, ya, saya kan harus berpikir ini materinya apa saja,
ada berapa hari, terus distribusi materinya bagaimana. Nanti penyampaian materi ini apa menggunakan teks, video, slide, apa noise. Terus interaksinya apa ada cukup di Vicon, apa di kelas virtual. Terus tugasnya distribusinya di mana saja. Kalau mengadakan Vicon, kapan Vicon dilakukan. Nah, ini termasuk bagian dari perencanaan. Sehingga akan nanti ada perencanaan seperti ini, maka akan memudahkan kita menata tampilan di kelas virtual kita. Jadi misalnya kemarin hari Senin itu materinya apa saja, nah itu kan ketika dimasukkan di classroom, ya penataannya kan bisa terstruktur. Itu pentingnya ada perencanaan. Termasuk bagaimana kita merencanakan evaluasinya. Baik, berikutnya Bapak, pengelolaan konten materi pembelajaran. Saya kali ini tidak mengajari Bapak bagaimana eh, membuat kontennya, karena itu ada persoalan yang lain. Konten materi pembelajaran kita karena online itu harus digital. Kadang teman-teman guru kita yang memberikan materi pembelajaran kemarin, dia menyampaikan kepada siswanya dengan cara scan materi di buku kemudian dikirim untuk dipelajari. Jadi menggunakan teks dengan ekstensi PDF. Terkadang juga ada teman kita itu kemarin ngajar di kelas virtualnya menggunakan slide. Slide. Ya, ada slide. Ada yang menggunakan voice atau not voice. Kemudian materi-materi ini bisa ditampilkan langsung atau bisa dilakukan diberikan linknya atau dikoneksikan ke yang kalau video. Berikutnya yang terakhir video itu bisa ditampilkan, bisa dilinkkan atau langsung diinput melalui YouTube. Bagaimana membuat video? Saya tidak mengajarkan pada pelatihan ini gitu. Karena itu materi tersendiri. Bagaimana membuat slide juga ya saya pikir kalau slide itu kan sudah banyak yang paham. Tapi kalau video itu kan ada yang macam-macam. Ada yang video itu diambil melalui kamera, ada yang video ditangkap dari layar atau screen monitor. Ada video itu merupakan video animasi buatan. Yang seperti itu ya bagaimana mengolahnya atau keterampilan menggunakan editing video tidak saya sampaikan. Itu perlu waktu yang cukup lama dan saya juga tidak pakar di situ. Tapi saya menyampaikan bahwa bagaimana kita mengelola konten materi dan pembelajaran ini yang akan kita tampilkan di ruang virtual gitu. Karena satu materi kita bisa menggunakan video, bisa slide dan bisa juga dengan teks. Jadi tiga-tiganya diberikan. Atau kita kadang cukup memberikan slide-nya saja karena materinya gampang ya kita anggap sudah cukup. Tetapi kalau perlu ada penekanan-penekanan dalam penjelasan ya bisa kita tambahi dengan voice. Kalau ingin lengkap semuanya ya silakan kalau membuat diberi semua gitu. Selain lihat video ada kadang teori di teks diberikan. Demikian materi yang harus kita persiapkan, kita kelola kontennya untuk mempersiapkan ruang atau kelas virtual. Berikutnya, kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengukur atau memberikan evaluasi